Qin saudara, terima kasih banyak untuk pertempuran ini. Setelah membantu Qin Yichen untuk turun dari peron, Sui Qitian dengan sungguh-sungguh menangkupkan satu kepalan tangan di tangan yang lain, dan Yu Xuan di sampingnya menggigil dan membungkuk. Orang tua untuk saudara laki-laki Sui Qitian. Terima kasih Qin di sini saudara. Zhou Qingsan juga menyatakan, saudara Qin, di masa depan di kota Tian, kita akan saling memandang dan saling membantu. Orang luar tidak tahu, tetapi beberapa orang tahu bahwa tanpa kehadiran Qin Yichen, mereka tidak memenuhi syarat untuk berdiri di sini, apalagi mereka yang menginjak Raja Abadi Kutub Timur. Sama-sama, kami memenangkan posisi ini bersama-sama. Meskipun di Baskom yang lemah menjadi mangsa yang kuat, memang ada unsur saling menguntungkan antara dia dan Sui Qitian dan yang lainnya. Tetapi bagaimanapun juga, itu adalah kesengsaraan yang umum. Lagi pula, 4 orang saling berpelukan dan mengepalkan tangan. Biarkan hati dan kantong empedu bersinar bersama. Dibandingkan dengan pengakuan, orang-orang Qin Yichen 4 tidak diragukan lagi lebih ramah. Bahkan beberapa roh jahat telah mengambil inisiatif untuk berteman. Lagi pula, mereka semua akan bermain untuk tuan-tuan kota di masa depan. Dibandingkan dengan Qin Yichen, Gu Yanfeng, yang dijatuhkan dari ring, terlihat sangat malu, seperti badut redup. Dia tahu bahwa dari saat dia jatuh ke atas ring, berapa jumlah aura dari Immortal Monarch warisan Heaven's Chosen Under Heaven Realm, semuanya hancur. Dan penggagas semua ini adalah Qin Yichen. Namun, dalam kasus kebencian, itu lebih merupakan jantung berdebar-debar. Sejenak dicekik oleh Qin Yichen, dia kehilangan lebih dari 40% ki mengerikan yang telah dia kumpulkan selama bertahun-tahun. Belum lagi terobosan Heaven Realm hari ini, butuh harga yang mahal untuk pulih seperti sebelumnya. Xiao Feng saudara, bagaimana kabarmu? Apakah kamu baik-baik saja? Wajah Xia Chuan juga suram, dan ingin membantu. Tetapi dibuang oleh Gu Yingfeng, siapa saudaramu? Kamu masih memikirkannya, bagaimana cara hidup? Melihat Gu Bufeng yang marah, dan kemudian merasakan mata suram dilemparkan dari kursi tinggi, dan pengabaian atau bahkan keterasingan yang disengaja atau tidak disengaja di sekitarnya. Jika wajah Xia Chuan mati, bersembunyi di kerumunan, memelototi Sui Qitian. Dan yang ramping siluet di sebelahnya. Gu Yanfeng hanya kehilangan martabat dan ketenaran. Tetapi dia kehilangan lebih banyak lagi. Tidak hanya kehilangan wajahnya, tetapi bahkan kehilangan posisinya. Jika dia tidak mempertimbangkan jalan pulangnya sendiri, saya khawatir dia keluar dari arus kota Tian, akan dipenggal oleh musuh selama bertahun-tahun. Kebencian Xia Chuan terhadap Sui Qitian dan yang lainnya dapat dibayangkan. Tetapi pada saat ini, dia tidak dapat dibiarkan melakukan kesalahan, dan kemudian melihat Raja Abadi Kutub Barat dengan tenang. Di sini kita kembali dan menunggu pemanggilan. Upacara roh jahat akan segera datang. Ya. Sui Qitian berkata, terima kasih banyak, Raja Abadi. Di masa depan, saya akan berkomitmen penuh kepada penguasa kota. Menyaksikan Raja Abadi Kutub Barat pergi, dia melihat Raja Abadi Kutub Utara melontarkan pandangan. Lembah darah ini, menarik. Raja Abadi Kutub Timur memiliki kulit yang muram. Jangan lihat dia tinggal di kursi tinggi, tapi pertempuran ini memalukan. Selama orang-orang yang tidak bodoh tahu bahwa tantangan Xia Chuan memiliki bantuannya, bahkan dalam kasus dia menggunakan cara dan menggunakan aturan untuk menghapus bola, dia telah diinjak oleh lembah darah. Bahkan jika tidak ada yang berani mengungkapkan apapun, wajah tua Zhang dari Raja Abadi Dongji juga panas. Tetapi itu berubah menjadi niat membunuh dan menimpa Qin Yichen. Anak ini, jangan pernah pergi. Tidak hanya tentang wajah, kuncinya adalah cara menahan Gu Feng cukup untuk membiarkannya memotong rumput liar dan menghilangkan akarnya. Dalam hal ini, sosok Qin Yichen terkejut, dan setelah pandangan itu menghilang, dia kembali tertawa kecil. Ya, Raja Abadi yang menyendiri dan jauh, dengan amarah, dapat dengan mudah membuatnya mati. Tapi Qin Yichen bahkan belum menasihati bahwa dia akan merusak masa depannya hanya karena dia takut menyinggung orang lain. Kerumunan secara bertahap bubar. Meski kemenangan dan kekalahan telah diketahui, upacara kanonik belum ditentukan. Qin Yichen dan yang lainnya kembali ke kediaman kota untuk sementara waktu. Guzu, 3 tuan jahat itu berkata mereka ingin kita minum. Haruskah kita pergi? Sui Qitian berjalan di halaman dengan kedua tangan di punggungnya. Dengan wajah bangga atas kesuksesan seseorang. Pergilah, mengapa tidak pergi? Beberapa hari terakhir untuk menakut-nakuti Han Yundu kepada mereka. Saya katakan di awal bahwa saudara-saudara Xia Qitian memiliki kebahagiaan dan kebahagiaan yang sama. Arogansi dan langit kolam darah Tian Hao mungkin menjadi salah satu alasan mengapa ia dapat membangun pijakan di lembah sungai. Kemudian, dia melihat apa yang dipikirkan Zhou Qingsan, dan mengangkat tinjunya sambil tersenyum. Kakak Qitian. Namun, sebelum dia berbicara, dia melihat Dao Surgawi. Berhenti, kata-kata itu akan disimpan. Rasa malu ini dimenangkan oleh kita bersama. Saya jamin Anda tidak akan kehilangan saya di masa depan. Selama saya di sini, Anda memiliki pijakan untuk Zhou Qingsan dan Pavilion Qingsan. Meskipun sebelumnya, keduanya dianggap sebagai musuh. Tetapi ketika Sui Qitian memasuki kejahatan,
Konflik dan konflik tidak lagi, dan pertempuran ini benar-benar mendekatkan hubungan keduanya. Kalau begitu aku akan berterima kasih kepada saudara Citian untuk saudara laki-laki dari Pavilion Kingsan. Terima kasih. Jangan berterima kasih padaku. Kamu harus berterima kasih kepada saudara Qin. Ketiga orang itu melihat, tetapi melihat bahwa Qin Yichen tidak berpuas diri. Tetapi melambaikan tangannya, saya akan mengatakan hal-hal ini nanti. Meskipun kami telah memenangkan posisi tersebut, kami dapat mengatakan bahwa kekuatan kami secara keseluruhan adalah kebetulan. Sui Qitian juga terlihat sangat malu, dan berkata, memang, di peringkat, meskipun saya lebih tinggi dari Sawangcu ke-36. Tetapi Yang Mulia memiliki 3 pembangkit tenaga alam surga, dan salah satunya adalah tahap menengah alam surga. Melihat kembali lembah darah, ditambah Zhou Qingsan, hanya ada 2 tempat. Yu Xuan juga berkata, ya, jika Anda ingin membangun pijakan, saya khawatir akan ada beberapa tikungan dan belokan. Melihat suasananya sedikit canggung, Qin Yichen tertawa. Pokoknya, jangan lupakan saudara Qingsan tapi puncak tingkat menengah alam surga. Belum lagi saya berjanji bahwa dalam waktu dekat, saya pasti akan membantu Anda di tahap akhir. Petik 2. Zhou Qingsan mendengar ini, maka akan ada saudara Qin. Faktanya, ngomong-ngomong, bahkan tanpa janji Qin Yichen, Zhou Qingsan membuat keuntungan tetap dan tidak kehilangan uang. Setidaknya sekarang, dia memiliki garis hidup ekstra di Pavilion Kingsan. Berbicara tentang saudara Qin, Anda benar-benar luar biasa. Jika Anda juga datang ke alam surga, maka saya akan memiliki pijakan yang kokoh bahkan setelah menunggu. Yah, kultivasi tidak bisa diburu-buru. Apalagi potensi saudara Qin, hanya butuh waktu. Sama seperti beberapa orang yang diam-diam naik ke kegembiraan jahat. Mereka tidak tahu bahwa di menara yang megah, Raja Abadi Kutub Timur memiliki wajah dingin, menghadap ke sungai kota Tian. HMPH, pemborosan itu. Band Immortal Monarch sangat membantumu. Kamu telah diinjak-injak oleh lembah darah. Dan sekarang kamu masih memiliki wajah untuk melihatku. Tanda seru. Di belakangnya, dia berlutut dalam siluet. Mengangguk seperti bawang putih, yang merupakan Xia Chuan yang babak belur dan kelelahan. Gu Yanfeng juga berdiri di samping, tapi wajahnya cukup suram. Tuan, Raja Abadi, tolong jaga kesetiaan saya kepada Anda selama bertahun-tahun, dan beri saya cara lain untuk hidup. HMPH. Jika bukan karena kesetiaanmu, band Immortal Monarch akan menenggelamkanmu dari kota Tian untuk sementara waktu, dan membiarkan musuh memotongmu. Dalam pertempuran ini, selain kehilangan muka, kehilangan itu sendiri akan membuat Raja Abadi Dongji merasa sakit. Dapatkan ramuan yang berharga, dan pemulihan Gu Yingfeng. Akun ini tidak boleh berhenti di situ.